Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, kita masih di bab ma jaa fit taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab tercelanya seseorang yang menyembah Allah di dekat kuburan orang soleh. Tentu akan lebih tercela lagi kalau dia menyembah orang yang soleh tersebut. Kita sudah bahas dalil-dalil yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kita masuk pada al-masail, yaitu fihi masail, dari hadis-hadis yang ditampilkan, dan kita juga sudah bahas satu persatu dalil tersebut. Dari dalil tersebut bisa diambil beberapa kesimpulan ataupun permasalahan. Al-ula, yang pertama, yaitu ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan ya'budullaha fihi inda qabri rajulin salih wala sahhat niyyatul fa'il, yaitu sesuatu yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seorang yang membangun masjid untuk menyembah Allah di dekat kuburan orang soleh, walaupun niat pelakunya itu baik. Artinya di sini ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi ataupun di dekat ataupun di samping kuburan orang soleh, di mana orang ini tentu niatnya itu bukan menyembah kuburan tersebut, bukan menyembah orang soleh tersebut. Niatnya itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang berbuat seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah, dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang seperti ini. Demikian ikhwah, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Artinya bukan mereka menyembah orang soleh ini, tapi mereka menyembah Allah dengan membuat di samping kuburan tersebut, membangun di samping kuburan tersebut masjid. Niatnya sama sekali untuk menyembah Allah, sama sekali tidak ke yang lain-lain. Niatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun begitu pun tetap Rasulullah sebutkan terlaknat. Demikian ikhwah. Jadi ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya niat yang benar itu belum cukup
untuk membenarkan sebuah perbuatan. Ya, niat yang baik harus diiringi dengan perbuatan yang baik juga. Kalau hanya sekedar niat yang baik sementara perbuatannya itu bertentangan dengan syariat, maka otomatis perbuatannya ini ditolak. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang cukup masyhur, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasar dari kami, maka dia tertolak. Demikian, walau seikhlas apapun niatnya. Walau seikhlas apapun niatnya. Demikian juga apabila seorang yang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan sunnah Rasulullah, kalau niatnya tak baik, niatnya tidak tulus, tidak ikhlas untuk Allah, juga tertolak. Makanya ikhwah, para ulama menyebutkan bahwasanya syartu qabul amal, syarat diterimanya amalan, yang pertama yaitu sihhatun niyah, haruslah niatnya ikhlas, kemudian ada ittiba di situ, ada pelaksanaannya, kaifiatnya, tata caranya harus sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Apalagi hal ini malah kalau dilakukan oleh seorang muslim meniru-niru orang-orang Yahudi, ya, dan meniru-niru orang Nasrani. Makanya ikhwah, meniru-niru seperti ini, walaupun niatnya baik, niatnya menyembah Allah, tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan waktu pelaksanaan salat, waktu-waktu. Nah, setelah salat subuh beliau katakan aksir, summaksir, kemudian tahanlah kamu jangan salat hatta tatlu' asyams, sampai matahari itu terbit. Ya, summa aksir hatta tatlu' asyams fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena kalau kamu sholat di saat matahari terbit, ingat, di saat matahari terbit, matahari ini terbit di antara dua tanduk setan. Wa tusalli lahal kufar, pada saat itu orang-orang kafir menyembah si matahari ini. Kalau seorang muslim dia sholat di saat matahari sedang terbit, kan bukan itu niatnya, bukan niatnya menyembah matahari, tapi niatnya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sama waktunya seperti waktu orang yang menyembah matahari, maka hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat si muslim ini betul, dia bukan menyembah matahari. Kalau dia menyembah matahari, dia sudah murtad dia. Demikian ikhwah, bukan muslim lagi namanya. Rasulullah juga melarangnya itu bukan dikarenakan niatnya karena menyembah matahari, bukan. Niat orang ini betul, tetapi karena bertepatan waktu itu orang-orang kafir menyembah matahari, maka dilaranglah kaum muslimin sholat pada waktu itu. Jadi ya tahan dulu sholatnya, tahan dulu sampai matahari terbit, maka barulah kamu sholat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Artinya secara zahir itu sudah bisa dinyatakan suatu perbuatan yang salah, tanpa mempedulikan apa niat orang tersebut. Ya, nggak peduli lagi apakah niatnya baik ataukah buruk. Pokoknya kalau itu sudah dibuat, mau niatnya baik apalagi buruk, itu dilarang dan dicela oleh syariat. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Kenapa? Karena memang itu perbuatan buruk. Perbuatan buruk dalam Islam jika diiringi dengan niat yang baik tetap buruk. Misalnya dia niatnya membantu fakir miskin, tapi nyolong. Dia curi harta orang kaya. Setelah dia dapati, dia bantu orang-orang fakir. Nah, niatnya kan bagus, membantu orang fakir. Tapi nyolong itu perbuatan yang dilarang dalam syariat. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Tetap dilarang. Makanya kalau Anda mau berinfak, membantu orang fakir, ya dapatkanlah harta tersebut dengan cara yang baik, kemudian keluarkan dengan cara yang baik. Makanya ikhwah, nanti di hari kiamat la yazalu qadamu ibni Adam hatta yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Bahwasanya nanti di hari kiamat
anak Adam tidak akan beranjak dari tempatnya sampai dia ditanya akan 4 hal. Di antaranya anin malin, dia tanya tentang harta, min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, dari mana dia dapati dan kemana dia habiskan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi bahwasanya kalau ingin amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya tulus, perbuatannya juga harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu saja tidak memenuhi syarat, maka tertolak, bahkan bisa berdosa. Ya, bahkan bisa berdosa. Seperti yang kita katakan tadi, salat di saat matahari terbit, itu berdosa. Padahal salat itu merupakan satu ibadah yang istimewa, yang sangat dianjurkan oleh syariat kita. Tapi ketika dilakukan di saat-saat yang dilarang, maka dia berdosa. Demikian ikhwah. Apakah dia berdosa karena dia salat menyembah Allah? Bukan. Karena dia berdosa bukan karena salatnya, karena dia melakukan di waktu yang terlarang. Seandainya salat itu dilakukan di tempat yang di waktu yang tidak terlarang, tentu itu sebuah perbuatan yang mendapat ganjaran yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Itu yang pertama, ya. Madza qara Rasulullah fiman bana masjidan ya'budullaha fihi 'inda qabri rajulin salih walau sahhat niyatul fa'il. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang membangun masjid di dekat kuburan orang soleh, ya. Ini sebuah perbuatan yang tercela, dilarang, walaupun pelakunya niatnya baik. Yang kedua, an-nahyu 'anit tamathil wa ghilzil amr fi dzalik. Larangan membuat patung-patung atau gambar-gambar dan wa ghilzi al-amr, dan celaan kuat, celaan keras terhadap si pelakunya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang larangan membuat patung-patung, ya. Larangan membuat patung-patung, dan sangat dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan bahwasanya wasawwaru fil tilkas suwar, artinya orang-orang kafir, atau dalam hadis ini terkait dengan hadis yang diceritakan oleh Ummu Salamah ketika dia pergi ke mana sih? Negeri Habasyah, ya. Kan dia menceritakan tentang bagaimana kondisi gereja-gereja di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajul salih. Mereka itu kalau ada rajul yang saleh, orang yang saleh meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kuburannya itu masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka buat gambar-gambarnya atau patung-patungnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, itu menunjukkan si pembuat gambar-gambar, lukisan-lukisan seperti ini, ya, dan apalagi patung-patung, itu merupakan satu perbuatan yang tercela, dan pelakunya syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Berarti ikhwah, kalau di sana ada perbuatan-perbuatan, kalau di sana ada perbuatan-perbuatan yang dosa seperti mencuri, berzina, ya, berarti ikhwah yang melakukan perbuatan ini itu lebih parah dibandingkan dosa-dosa yang telah kita sebutkan tadi. Karena beliau mengatakan ulaika syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Kenapa demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Kenapa mereka lebih buruk? Kan mereka hanya buat lukisan, hanya buat gambar orang-orang soleh, hanya buat patung-patung orang soleh. Apalah salahnya? Atau ya kalau salah ya salah lah. Masa sih sama seperti orang membunuh? Masa sih lebih besar dosanya ketimbang orang yang berzina, menjudi? Ikhwah, seorang yang berzina, main judi, membunuh, itu terkait dosa besar. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang ini, membuat patung orang soleh, menggambar-gambar orang soleh,
Yang mereka buat ini bukan hanya sekedar dosa besar, tapi bisa menjurus pada kesyirikan. Demikian. Seorang buat dosa membunuh, kesyirikan apa? Menjurus syirik mana? Seorang berzina, kesyirik mana? Gak ada pintu kesyirikan terbuka dari perzinahan. Seorang mencuri, tidak ada pintu syirik terbuka dari pencurian. Tapi membuat patung orang soleh, ikhwah, membuat patung orang soleh, ini bisa membuka pintu kesyirikan. Makanya beliau katakan, ulaika syirarul khalqi. Mereka adalah makhluk yang terburuk. Terburuk di sini maksudnya bukan wajahnya, terburuk akhlaknya, terburuk dosanya, dosa paling berat. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ikhwah, membuat satu gambar, ya, membuat satu gambar ataupun melukis orang-orang soleh atau atau membuat patung orang-orang soleh itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada dilakukan itu karena budaya. Ya, ada budaya, ada. Ada yang motivasinya syariat. Ya, motivasinya syariat. Seperti misalnya kalau pemerintah kita buat pemkot apalah namanya, buat patung-patung pahlawan di tengah-tengah kota, itu budaya apa syariat? Budaya. Ya, budaya. Demikian ikhwah, budaya untuk mengingat jasa-jasanya, itu namanya budaya. Ya, ikhwah, budaya seperti ini pun tidak dibolehkan. Budaya seperti itu enggak dibolehkan. Seperti menggantungkan foto-foto misalnya dengan tujuan untuk dihormati. Apa contohnya? Tapi dia budaya. Apa? Seperti Pancasila, kemudian patung presiden dan wakil presiden di setiap kantor-kantor, ya. Itu kan peraturan budaya. Untuk memperkuat jiwa nasionalisme. Kita kira-kira. Ya, itu budaya. Apakah itu dibolehkan sebenarnya? Tidak juga, ya, tidak juga, ikhwah. Itu sekedar budaya, sekedar kebiasaan. Demikian, sekedar kebiasaan. Permasalahan kita adalah, ya, ada yang melakukannya karena syariat, karena memuliakan karena dia dianggap orang soleh. Kan beda, ikhwan. Niat kalau ada gambar orang soleh, kiailah dia. Biasanya kita lihat ada warung-warung itu kiai-kiai dia kan, yang dianggap wali itu digantung di kedai mereka, di rumah mereka. Itu beda niatnya, motivasinya dengan meletakkan di kantor yang menggantungkan gambar Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden. Beda niatnya, motivasinya beda, ikhwah. Ya. Kalau mereka yang menggantungkan di kantor-kantor itu presiden dan wakil presiden, itu peraturan. Kalau nggak ada yang nyuruh, gimana? Nggak akan digantung, capek juga gantungin. Demikian, itu karena peraturan. Oke, karena peraturan pemerintah digantungkanlah itu dia sebagai tanda ini ada presiden dan wakil presiden. Tapi mereka yang memajangkan gambar-gambar ataupun apalagi sampai patung-patung orang soleh, itu ada motivasi lain. Demikian, ada motivasi kecintaan, ada motivasi pengagungan, bahkan mencari berkah. Demikian, ikhwan, mencari berkah. Jadi beda. Yang seperti ini itu lebih dekat kepada kesyirikan ketimbang yang pertama tadi. Demikian, ikhwan. Jadi orang membuat patung atau membuat gambar kemudian digantungkan, dipajangkan, ya, itu ada sebagai kebiasaan, bukan kemuliaan. Pamer juga bisa, ya, seperti patung wisuda, gambar wisuda, foto wisuda, ya kan. Kalau dulu kan wisuda ketika S1, sekarang mulai TK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, berderet, mulai dari kocik sampai dia gede. Berderet, itu belum lagi dia ketika salaman dengan pejabat, ketika salaman dengan RT, RW, apa semua, gantung semua. Demikian, ikhwah. Ya, jadi dinding itu penuh dengan foto dia, anak-anaknya semualah pokoknya ketika itu masih wisuda, masih salaman pejabat. Belum lagi ketika dia nikah, ketika dia sunat.
Demikian ikhwah. Itu kan budaya. Tapi apakah dibolehkan? Enggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Enggak dibolehkan. Baik. Beda kalau dia menggantungkan foto Angku Saleh misalnya. Angku Salih, ada Angku Salih. Kakek yang pakai kaos oblong, pakai kain sarung, topinya miring. Demikian. Itu beda motivasi meletakkan itu. Ya. Itu ada niat-niat tertentu. Demikian ikhwah. Karena dia dianggap orang soleh. Kalau cerita-ceritanya dahulu ketika ada datang air bah, dialah yang menghentikan air bah itu. Angku Salih ini. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi beda ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya dua-duanya tak dibolehkan. Lebih tak dibolehkan dengan prinsip yang kedua. Karena niatnya lebih selangkah lagi syirik lah itu. Demikian ikhwah. Apalagi kalau sampai dengan niatan untuk ambil berkah. Kan lautlah kita bahas bahwasanya kalau kita mau mengalap berkah ada syaratnya. Pertama, benda tersebut atau orang tersebut, makhluk tersebut memang makhluk yang dipastikan ada berkahnya. Dari mana kita tahu? Ada data dari Quran dan ada data dari sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, cara mengalap berkahnya harus ada dasarnya. Demikian ikhwah. Cara ngalapnya, cara mendapatkan berkahnya itu juga harus ada dasarnya. Tidak asal ambil-ambil berkah. Demikian. Makanya kalau kita menggantungkan karena kita anggap ini orang soleh, kita mengambil berkahnya. Dari mana ente tahu dia punya berkah? Berkah itu kan Allah yang berikan. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini semua. Ya, melarang hal ini semua. Kemudian selanjutnya ikhwah yang ketiga, al-ibratu fi mubalaghatihi fi dzalik fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik kaifa bayyana lahum hadza awalan. Kita bisa ambil pelajaran dari bagaimana Rasulullah sangat menekankan, bagaimana Rasulullah SAW sangat menekankan perkara ini dan menjelaskan sebelumnya. Summa qabla mauti bi khamsin. Kemudian beliau katakan lagi 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Qabla ma qala. Ucapan yang dulu pernah beliau ucapkan, ikhwah, kan yang pertama kan ketika beliau mengomentari apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah, ya, pengalaman dia ketika masuk gereja di negeri Habasyah. Itu kan jauh sebelum beliau meninggal. Tapi 5 hari sebelum beliau meninggal, wafat, beliau ulang lagi ucapan itu. Menandakan bagaimana Rasul sangat perhatian masalah ini, menekankan masalah ini. Jangan tidak diambil peduli gitu maksudnya. Summa lamma kana fi siyaqil lam yaktafi bima taqaddam. Kemudian dari kalimat yang beliau lontarkan, dari diksi, narasi yang beliau ucapkan, ikhwah, seolah apa yang dahulu beliau pernah ucapkan itu belum cukup, harus diulang lagi sekarang. Demikian ikhwah. Beliau sempat-sempatkan untuk mengulangi lagi apa yang pernah beliau ucapkan sebelumnya. Demikian ikhwah. Jadi itu menunjukkan bahwasanya perkara ini perkara yang tidak sepele. Demikian ikhwah. Dan memang terbukti kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu banyak terkait dengan kuburan. Ya, walaupun ada juga, misalnya dilihat ada batu besar, adalah situ nanti sesajian. Nanti ada pohon besar, ya pohon besar, pohon beringin biasanya. Pokoknya yang rindang yang usia sudah mungkin ratusan tahun, mulailah ada di situ ada sesajian-sesajian. Demikian. Apalagi ditambah kalau ada suara-suara lagi muncul dari situ. Kalau setiap malam Jumat Kliwon, bertambah banyak sesajian di situ. Semakin larislah pisang raja. Karena emang pisang raja jadi sesajian, ikhwah. Nggak mau pisang barangan. Mungkin tuh pernah meneliti ada. Nggak tahu kenapa kok pisang raja bukan pisang barangan. Pisang kepok lagi tuh. Demikian ikhwah. Tapi begitulah. Dan itu nyata. Siapa yang melakukan itu? Umumnya kaum muslimin. Ya, umumnya kaum muslimin yang terlibat memuliakan kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh, itu malah nggak tanggung-tanggung. Itu bisa kiai-kiai, para ustadz. Demikian ikhwah, ya, bisa melakukan hal itu, mencium kuburan tersebut, mengusap-usap,
Bahkan ada lebih parah sujud di kuburan tersebut. Dan itu nyata, dan itu kaum muslimin, bukan orang luar muslim yang melakukannya. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ada sajadah di sana. Kalau ada sajadah berarti apa maksudnya itu? Ada yang sholat. Kan kemarin kita bahas bahwasanya bukan hanya masjid berupa bangunan yang nggak dibolehkan, tapi sholat pun nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita sholat, tempat sholat kita itu juga sudah dikatakan masjid, tempat sujud. Itu dia ikhwah. Ya. Bukan hanya bangunan masjid seperti ini nggak dibolehkan dibangun di dekat, di samping kuburan orang soleh. Bahkan sholat pun nggak boleh di situ. Karena sholat itu ketika kita sholat, maka tempat itu sudah disebut dengan masjid. Dan Rasulullah SAW menyebutkan secara mutlak yaitu masjid. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu sebagai masjid. Baik masjid berupa bangunan maupun masjid berupa tempat sholat. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini kedua-dua hal itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena memang benar-benar membuka pintu kesyirikan. Ya. Bahkan bukan membuka pun ikhwah, udah jatuh pada kesyirikan. Ya. Bisa jatuh pada kesyirikan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang permasalahan ini, ya, karena memang sekali lagi itu bisa menjurus kepada kesyirikan. Bisa menjurus kepada kesyirikan. Karena kesyirikan ikhwah, syirik merupakan dosa yang luar biasa. Ya. Kalau seorang melakukan syirik besar, habis semua amalan kebaikannya, pupus semuanya. Kalau dia melakukan dosa, dosa dia tercatat sebagai perbuat dosa besar. Adapun kebaikannya nggak terhapus. Tapi kalau syirik, dosa besar yang terbesar dan dia menghapus semua kebaikan. Itu ikhwah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kami sudah wahyukan kepada kamu ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu. La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan dihapuskan semua amalan kebaikanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Makanya sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud memberikan suatu kalimat ikhwah, li an ahlifa billah kadziban ahabba ilayya min an ahlifa bi ghairillah. Aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu lebih baik ketimbang aku bersumpah dengan selain nama Allah shadiqan, tapi aku benar. Jadi dia bersumpah jujur. Misalnya nih, dia bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Misalnya dia menjual barang ini barang yang palsu. Dia katakan demi Allah ini barangnya barang ori. Kan dia bohong. Dan dia sudah menggunakan nama Allah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang melakukan seperti ini la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 4 ancamannya. Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan lihat ke arah dia, Allah tidak akan sucikan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Ada 4 bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Namun begitu pun kata Abdullah bin Mas'ud, lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah bohong daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur. Demikian ikhwah, ya. Kenapa demikian? Karena bersumpah dengan selain nama Allah jujur itu musyrik, syirik. Adapun bersumpah dengan nama Allah kalau dusta itu dosa besar. Dosa syirik lebih besar ketimbang dosa besar. Misalnya dia bersumpah dengan selain nama Allah, tapi dia betul. Misalnya dia jual batiknya asli. Dia katakan, apa ya contohnya ya? Demi apa ya? Orang sering bilang demi Muhammad loh, ikhwah. Ya. Demi Rasulullah katanya. Demi Rasulullah, ini asli batiknya. Betul, dia memang enggak bohong. Wallahi itu musyrik. Enggak boleh. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Dan saya sering mendengar ikhwah,
sering mendengar demi Rasulullah, demi Rasul. Kenapa kok demi Rasulullah? Demikian ikhwah. Ada yang lebih parah lagi, demi apapun katanya, demi apapun ya, demi gajah, demi jangkrik, demi lipan, masuk itu semua. Lebih parah lagi ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itu menunjukkan bahwasanya bagaimana bahaya syirik. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, nahyu an fi'lihi 'inda qabrih qabla ayyujadil qabr. Nabi SAW melarang perbuatan itu, artinya melarang menyembah Allah, melarang beribadah kepada Allah di kuburannya, padahal waktu itu belum ada kuburannya. Gimana itu? Ngerti maksudnya? Beliau melarang menyembah Allah di kuburannya, padahal waktu itu belum ada kuburannya. Maksudnya apa? Ya belum meninggal, gimana ada kuburannya? Ya, ada kuburan tuh kalau sudah meninggal. Jadi Rasulullah SAW melarang ini semua, ya melarang tidak boleh kalian menyembah Allah di dekat kuburanku, itulah kira-kira. Padahal waktu itu belum ada kuburannya. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Kemudian yang kelima, annahu min sunanil yahud wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Bahwasanya ini merupakan tata cara sunnah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani terkait dengan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Jadi ini sunnah ikhwah. Ya, sunnah itu sunnah dalam artian dari sisi makna etimologi, sisi bahasa lughawi. Karena sunnah itu artinya thariq. Makanya Rasulullah pernah katakan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian akan ikut pada mereka. Di situ disebut sunnah. Ya, sunnah. Tapi sunnah dari sisi bahasa, ya. Sisi bahasa artinya tata cara. Jadi yang dimaksud di sini bahwasanya membuat masjid di samping kuburan orang-orang soleh ataupun para nabi, itu sunnahnya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, atau sunnahnya atau tata caranya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam Islam nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Sunnah ini ada beberapa makna ikhwah. Ada kalau istilah fikih apa makna sunnah? Kalau terkait dengan hukum fikih, lawan daripada makruh, ya kan? Lawan daripada makruh, yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak mengapa, ya. Yusabu fa'iluhu, yang diberi pahala bagi yang melakukannya. Kebalikannya makruh. Makruh itu apabila dilaksanakan tak apa-apa, tak berpahala. Apabila ditinggalkan berpahala. Apa contohnya? Kenapa si jengkol jadi? Iya, di mana-mana kalau sebutkan contoh makruh, jengkol yang jadi masalah. Jengkol kan peti. Ada apa untuk dengan jengkol ini? Itu orang nggak pandai masaknya, bang. Makanya kayak gitu dia. Kalau pandai masaknya mantap. Iya. Kemudian jengkol yang untuk beli itu murah. Beli jengkol yang 80.000 sekilo itu baru jengkol keju. Waduh. Tak, antum nggak pakai apa-apa pun, apa lagi? Antum punya apa? Punya apa? Helm atau jaket di sana sih? Lihat nanti kehujanan. Mana tahu helm antum buat gini ke atas. Begitu dipakai nanti. Coba perhatikan mana tahu ada apa. Yang penjaga parkir lah dikumpuli jaket-jaketnya. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Jadi tinggalkanlah masalah jengkol ya. Kita kembali ke masalah tauhid. Jadi ikhwan rahimallahu wa iyyakum, itulah sunnah. Ada juga sunnah istilah dalam ilmu usuluddin. Apa itu? Sunnah lawannya bid'ah. Itu dia. Sunnah lawannya bid'ah. Tidak ada yang
Ketika dia ada data syariatnya, maka dikatakan sunnah. Ketika nggak ada data syariatnya, maka dikatakan bid'ah. Nah, demikian. Hanya dua. Makanya kadang-kadang orang mengatakan, tapi jenggot sunnah, kenapa berdosa kalau dicukur? Nah, bingung dia kan? Pernah nggak antum dengar begini? Katanya jenggot itu sunnah Rasulullah, terus kalau dicukur kok berdosa? Berarti kan nggak sunnah, gitu. Gimana antum jawabnya? Antum nggak pernah mendengar pernyataan ini? Enggak. Tipis sekali pergaulan antum ini. Demikian. Karena orang-orang awam umumnya begitu. Ya sunnah itu dikerjakan berpahala, tinggalkan tak apa-apa. Terus kenapa berdosa? Kok jadi wajib? Padahal sunnah. Begitu. Kan kesepakatan 4 mazhab bahwasanya memelihara jenggot itu adalah wajib. Tapi kita sunnah, yang mana yang betul nih katanya? Begitu. Jadi ikhwah, kalau wajib itu kalau dilihat dari hukum fikih, hukum taklif kan ada 5. Apa saja ikhwah? Wajib, haram, sunnah, makruh, itu lagi mubah. Itu dia. Kalau halal halal itu hukum apa? Hah? Halal itu mubah. Demikian. Halal itu artinya mubah, artinya boleh dan tidak, antara boleh dan tidak boleh. Itu biasanya kalau halal itu kaitannya dengan boleh dilakukan. Taib ikhwan rahimanallahu wa ikum. Selanjutnya, yang keenam, la'anahu iyyah, la'anahum, kita ulangi lagi, annahu min sunanil yahud wan nasara. Ini merupakan tata cara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ada satu lagi ikhwah yang mungkin antum sering-sering dengar juga, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruhu wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang ikut melakukannya. Dan barang siapa yang melaksanakan sunnah yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang ikut melakukannya. Ada sunnah yang buruk. Apa contoh sunnah yang buruk ikhwah? Ini sunnah orang Yahudi nih. Ini dia sunnah yang buruk itu masuk ini. Artinya membuat masjid di dekat kuburan, salah satu contohnya sunnah yang buruk. Termasuk bid'ah yang untuk sebutkan. Jadi jangan kecewa kalian tuh, masya Allah, udah betul itu. Ya, oke. Baik. Selanjutnya ikhwah, la'anahu iyyahum ala dzalik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka atas perbuatan tersebut. Apa makna laknat ikhwah? Menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, artinya semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah laknat berarti menunjukkan dosa besar. Ya, dosa besar. Syirik dosa besar enggak ikhwah? Dosa besar juga, tapi dosa besar yang terbesar yang bisa menyebabkan orang murtad. Tuh, kalau syirik, dosa besar yang terbesar. Tidak ada dosa besar yang lebih besar dibandingkan kesyirikan. Di sini sebutkan laknat. Ya, laknat. Seperti yang udah sering kita singgung-singgung bahwasanya kalau sudah disebutkan laknat, ini berarti ciri-ciri dosa besar. Laknat, apalagi cirinya? Apa? Hukum had, yaitu apabila dia dapat ancaman di dunia, misalnya potong tangan, kisos, rajam, dicambuk, itu pelakunya berarti sedang melakukan dosa besar yang ada hukumannya. Yang ada hukumannya di dunia, hukum had namanya. Dan tidak semua dosa ada hukum hadnya. Enggak semua dosa ada hukum hadnya. Seperti kalau seorang durhaka dengan orang tuanya, kan dosa besar ini ikhwah. Misalnya disuruh emaknya, nak belikan mamak gula, nggak mau katanya. Pergi kau sendiri beli. Wah itu digantung aja begitu. Ya. Tuh, ada hukumannya? Perlu dirajam mana ini? Nggak ada hukumannya. Demikian. Jadi dosanya dosa besar, tapi nggak semua dosa-dosa besar itu ada hukumannya. Ya, nggak semua. Jadi ada dosa-dosa tertentu yang memang dia ada hukumannya.
Demikian ikhwah. Dan sepertinya ya ada hubungan dengan orang lain. Ya, ada hubungan orang lain seperti misalnya mencuri, kemudian membunuh, zina gitu ya. Tapi juga ikhwah, seperti mabuk juga ada juga ya. Mabuk juga ada hukumannya, dicambuk. Baik. Dah 2, 3. Ancaman neraka, bukan hanya ancaman neraka. Di neraka diancam adanya azab khusus. Karena semua dosa juga ada ancaman neraka. Ya, semua dosa, termasuk dosa kecil ancaman neraka. Ya, tapi tidak disebutkan apa ancaman azab khusus, jenis azabnya itu nggak disebutkan. Nah, kalau dosa besar, cirinya jenis azabnya itu disebutkan yang akan diancamkan ke dia. Yang keempat, ya, di mana kalau Rasulullah katakan saya berlepas diri, itu berarti dosa besar. Baik. As-sabi'ah, yang ketujuh, anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhirahu iyana an qabrih. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita terhadap kuburan beliau. Artinya jangan dilakukan hal seperti itu terhadap kuburan beliau nantinya. Demikian ikhwah, ya. Jangan dilakukan hal itu terhadap kuburan beliau. Jadi sebelum itu dilakukan, beliau ancam, dilaknat Allah, begitu. Dilaknat Allah agar kaum muslimin tidak melakukannya. Ikhwah, apabila seorang melakukan itu di kubur Rasulullah, apakah maksud mereka itu melakukannya karena kebencian dengan Rasulullah? Yang dipastikan tidak. Ya. Justru itu menunjukkan sebagai pengagungan mereka, penghormatan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Ya. Namun begitu pun Rasulullah ancam, la'an, beliau laknat, ya, orang-orang yang melakukan seperti ini. Karena ikhwah, terkadang karena kecintaan kita kepada sesuatu, terutama kepada Rasulullah SAW, akhirnya kita tuh gulu, berlebihan, ya, berlebihan memperlakukan sesuatu yang tidak layak kita lakukan seperti itu. Seperti yang pernah kita singgung bahwasanya Rasulullah mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian mengagung-agungkan aku, memulia-muliakan aku, menyanjung-nyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa ibnu Maryam. Demikian ikhwah. Kenapa? Karena mereka menyanjung-nyanjungnya, menghormatinya, mengagungkannya sampai pada derajat disembah. Ini enggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Dengan membuat masjid di kuburan beliau, ya, itu akan bermasalah. Demikian, akan bermasalah, akan menjurus pada kesyirikan. Makanya beliau wanti-wanti, tahdhira ummatahu, beliau mentahdzir umatnya. Hati-hati kalian, waspada, jangan kalian lakukan hal ini. Demikian ikhwah. Jadi apa yang beliau katakan ini untuk mengingatkan kita, jangan lakukan itu ikhwah rahimahullahikum. Muncul lagi pertanyaan, terus gimana dengan kubur Rasulullah sekarang ini? Sampingnya di mana? Sampingnya apa itu kalau nggak masjid? Kembali kepada pembahasan yang kemarin yang telah kita bahas, bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia itu di kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau dikebumikan di tempat beliau meninggal dunia. Demikian ikhwah. Dan rumah beliau itu memang di samping Masjid Nabawi, beliau tahu kan? Demikian. Seandainya lah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hal itu masjid ini tidak dibolehkan posisi itu, kemudian sementara beliau tahu bahwasanya nggak boleh ada masjid di samping kuburan orang soleh, kemudian beliau tahu kalau beliau meninggal maka dikuburkan di dekat masjid itu karena rumahnya di Aisyah. Kenapa nggak beliau jauh-jauh ketika sakit? Ya kan, aduh ini kalau saya meninggal di sini samping masjid, padahal dia laknat. Demikian ikhwah, itu menunjukkan bahwasanya berbeda dengan yang lain-lainnya. Dan memang itu rumah Aisyah dahulunya, bukan masjid. Wakaf masjid nggak termasuk. Demikian ikhwah. Dan permasalahannya Nabi yang meninggal, setiap Nabi yang meninggal dikebumikan di tempat dia meninggal. Demikian ikhwah. Seandainya memang berbeda, tidak dibolehkan, masa sih beliau melarang kemudian beliau sendiri yang melanggarnya?
Kalau beliau tahu waktu sakit kan beliau masih bisa bicara. Justru ketika beliau sakit masih menyebutkan hadis ini kan. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Masih disebutkan. Beliau tahu bahwasanya beliau kalau meninggal akan dikebumikan tempat beliau meninggal dan di samping itu masjid. Demikian. Itu menunjukkan bahwa berbeda hukumnya. Beliau itu, rumah beliau itu bukan lagi dikatakan masjid, udah tanah pribadi. Ya, sudah tanah pribadi, bukan tanah masjid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau seandainya ada kuburan di samping masjid ya nggak ada masalah. Tapi jelas, ya kan? Jelas. Ini tanah dia, ini tanah masjid, ini tanah kuburan. Jangan dicampur-campur. Taib. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, illatu fi adami ibrazi qabrihi. Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan menunjukkan sebab mengapa beliau tidak membolehkan kuburannya itu dinampakkan. Makanya ikhwah seperti yang sudah kita bahas bahwasanya kuburan Nabi itu ada 4 dinding. Ya. 4 dinding, 2 dinding tak berpintu dan tak berjendela. Dinding mati. Demikian ikhwah. Yang kita lihat itu adalah sekarang kalau kita intip di jeruji-jeruji itu warna ada dinding yang ditaruh kain, itu dinding yang ketiga. Demikian ikhwah. Dan yang kita lihat dari luar ada jeruji-jeruji itu dinding keempat. Yang ada pintunya itu ya ini dinding yang yang pertama dan yang kedua. Adapun yang kedua yang keempat dan yang ketiga, dinding yang pertama dan kedua itu tak ada. Tidak ada sama sekali pintunya. Jadi nggak akan ada orang yang melihat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Demikian. Jadi sejak ratusan tahun, ya tidak ada yang masuk ke kuburan Rasulullah Sallam. Jadi kuburan Rasulullah itu ya tanah merah. Kalau kita pergi ke Madinah kan tanahnya tanah merah, tanah macam tanah batu bata gitu. Itu ikhwah. Jadi nggak dinampakkan. Itulah salah satu keinginan Rasulullah SAW agar kuburan tidak dinampakkan. Kan beda kalau orang-orang yang lain seperti kuburan Husain, itu kan kuburan Khumaini, kuburan siapalah begitu, kiai apa sunan segala macam, itu kan nampak. Bahkan memang sengaja dibuat jeruji-jeruji supaya kelihatan dan kemudian ada kelambunya, biasanya warna hijau, ada kembang-kembang, nampak kuburannya. Demikian ikhwah. Bahkan ada yang sengaja dari pintunya bisa dipegang-pegang, bisa dicium-cium nisannya. Itulah dikhawatirkan Rasulullah SAW. Jadi kenapa Rasulullah melarang hal itu semua? Mengkhawatirkan kalau terbuka pintu kesyirikan. Makanya beliau melarang menampakkan kuburan beliau. Sampai berapa ini? 8 sampai 15. Ya, malam Rabu depan lah kita lanjutkan ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahul ghafurur rahim. Saya kalau lihat mulai ngantuk-ngantuk antum udahlah kasihan. Iya, karena mengangkat 2 galon air itu lebih ringan dibandingkan mengangkat kelopak mata. Ada yang mau nanya silakan atau di 0813 600 661. Ya, silakan. Ya. Wih. Langsung kelepek-kelepek lah dia itu ya. Sampai situ aja, enggak ada yang lain. Cakep gitu kalau gitu. Ikhwah, di dalam bahasa Indonesia kalimat demi itu ada 2 makna. Satu makna sumpah, satu makna menunjukkan kesungguhan. Demi kalianlah Bapak pergi gelap pulang gelap. Gitu. Ya kan? Perginya belum terang Bapak udah pergi. Nanti pulang Bapak udah gelap baru Bapak pulang. Demi kalianlah anak-anakku, artinya Bapak sungguh-sungguh karena kalian. Itu bukan bukan sumpah. Ya. Itu kata-kata demi. Itu yang sepengetahuan saya tentang mana demi, karena penggunaannya
ketika yang untuk katakan demi kamu lah Dek, abang datang kemari. Abang datang dari padang bola, Dek. Betul dengan itu memang menunjukkan kesungguhan, bukan sumpah. Ya, Allahu a'lam. Karena kalau bahasa Arab itu kan kata sumpah itu kan ada berapa? Billah, tallah, wallah, ada 3. Ya, billah, tallah, wallah. Dalam bahasa Indonesia Allah alam banyak digunakan demi itu pun 2 maknanya. Demikian. Demi antum inilah saya tetap usahakan untuk ngisi kajian. Wah. Padahal tadi saya lapar misalnya begitu. Kan enggak ada hubungannya juga ya. Demikian. Itu namanya menunjukkan kesungguhan. Ya, sungguhan. Ada lagi yang langsung? Ya. Ya. Iya. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Saya sempat dulu pernah mengatakan enggak boleh kalau menyolatkan mayat 2 kali dengan orang yang sama. Maksudnya saya nih menyolatkan mayat di rumahnya duka, kemudian dibawa ke masjid, saya sholatkan lagi, saya juga ikut sholatkan. Awalnya dulu begitu. Ternyata Rasulullah SAW pernah menyolatkan Hamzah itu sampai 10 kali. Ya, bahkan lebih ikhwah. Jadi beliau menyolatkan para syuhada Uhud. Ini disebutkan hadisnya dalam kitab Ahkamul Janaiz oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi Rasulullah SAW itu menyolatkan dalam satu riwayat menyolatkan syuhada Uhud itu satu-satu. Karena apa? Karena kekurangan apa namanya? Kekurangan kain kafan. Ya, kekurangan kain kafan seperti Mus'ab bin Umair. Ternyata kain kafannya kurang, dia hanya punya 1 kain burdah. Burdah itu kalau tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Akhirnya hanya tutup bagian kepala, kakinya ditutup dengan rumput idkhir. Demikian. Jadi selagi ini lagi dikafankan masuk, kemudian disolatkan Rasulullah. Dan di situ sudah ada jenazah Hamzah. Jadi jenazah Hamzah tetap di situ, tapi yang ini saya disolatkan langsung dikuburkan. Masuk lagi, solatkan dikuburkan. Tapi jenazah Hamzah tetap di situ. Jadi Rasulullah menyolatkannya berkali-kali. Jadi Allahu a'lam bishawab boleh. Ya, boleh. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil. Ya, pertama kalau syirik besar itu menghapuskan semua amalan kebaikan. Adapun syirik kecil itu amalan yang dia syirik itu aja. Seperti syirik di antara syirik kecil itu kan contohnya riya atau sum'ah. Maka amalan yang dia lakukan dengan cara riya itu saja yang terhapus. Ya. Tidak terpengaruh dengan, tidak berkaitan dengan amalan-amalan yang lain. Misalnya dia salatnya ikhlas, habis salat dia baca Quran, tapi baca Qurannya enggak ikhlas. Demikian. Karena dia ingin memperdengarkan suara merdunya ke orang lain. Maka yang terhapus amalannya hanya baca Qurannya saja, salatnya enggak. Demikian ikhwah. Hanya para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah termasuk innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya syirik ini ikhwah, kalau seorang belum sempat taubat, maka nanti di hari akhirat tak akan diampuni oleh Allah. Beda halnya dengan dosa-dosa selain syirik. Seperti mencuri atau seperti berdusta atau seperti berzina misalnya. Walaupun itu sebuah dosa besar, namun kalau dia belum sempat taubat, matilah dia belum sempat taubat, di akhirat masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Ya kalau Allah mau ampuni bisa,
Tapi kan permasalahannya kita termasuk yang mau diampuni apa tidak? Jangan kita pede kali. Ah, diampuni nyawa ini, tenang aja. Ya siapa yang menjamin Anda diampuni? Demikian ikhwah, ya. Baik. Permasalahannya oke, syirik tadi tidak akan diampuni oleh Allah kalau seandainya dia meninggal belum tobat. Apakah termasuk syirik kecil juga? Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Misalnya dia pernah riya, belum sempat tobat dia dari riya tersebut, meninggal dia. Apakah nanti dosa riyanya itu tidak ada kemungkinan diampuni oleh Allah karena termasuk dalam kategori syirik? Nah, itu dia ikhwah. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya karena Allah menyebutkan innallaha la yaghfir ayyushraka bih. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Ya, termasuk syirik besar, syirik kecil sama. Hanya bedanya nanti kalau yang syirik kecil dia nggak akan diampuni, dia masuk neraka, diazab, kemudian setelah selesai dia dimasukkan ke surga. Adapun syirik besar, dia masuk neraka, kekal selamanya, nggak akan masuk surga. Nah, begitu ikhwah. Ya, jadi syirik kecil ini dia nggak diampuni, dia akan diazab. Demikian. Seperti orang yang berbuat dosa besar dan tidak diampuni. Nah, gitulah kira-kira. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, sebagian lagi mengatakan syirik kecil itu seperti dosa-dosa yang lain. Di antaranya Ustadz Firanda berpendapat yang kedua ini. Beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab tauhidnya beliau lebih cenderung pada bahwasanya syirik kecil itu termasuk yang diampuni seperti dosa besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan sama, syirik besar dengan syirik kecil sama, tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Ada yang langsung lagi, silahkan, fadhil. Masya Allah banyak yang masuk. Apakah nepotisme pakai orang dalam usaha untuk bekerja satu perusahaan instansi termasuk menggantungkan harapan kepada manusia yang jatuhnya syirik? Oh enggak, itu enggak termasuk, itu kan usaha. Itu hanyalah usaha, bukan menggantungkan harapan. Kita kan biasa menggantungkan harapan. Misalnya antum jomblo, kemudian tak tahu gimana mau cari istri yang solehah. Kemudian pergilah dia ke dealer-dealer terdekat di kota Anda. Nah, misalnya begitu. Tolonglah carikan. Itu kan berarti menggantungkan harapan. Artinya itu bukan menggantungkan harapan, itu usaha. Bagaimana caranya agar mendapatkan link ataupun koneksi ke akhwat-akhwat ini. Demikian. Karena kan nggak semua punya koneksi ke akhwat-akhwat ya. Gimana kira-kira itu? Iya, ada yang punya koneksi, ada yang nggak punya koneksi. Demikian. Ada yang punya koneksi, tapi malas dia ngurus. Ada yang nggak punya koneksi, semangat dia ngurus. Demikian ikhwah. Jadi itu bukan menggantungkan harapan, itu salah satu usaha. Usaha sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya. Tapi masalah hukumnya beda lagi ikhwah. Ya, ini kan pertanyaannya apakah itu menggantungkan harapan manusia? Tidak apa-apa. Ya. Kan banyak perkara yang kita terkadang menggantungkan harapan ke orang. Banyak sekali ikhwah. Misalnya antum mau pergi taklim, biasanya kan datang teman monceng, tunggu-tunggulah harapannya datanglah dia bonceng awak kan gitu. Itu kan menggantungkan harapan itu. Enggak datang ngaji. Datang dia ngaji gitu. Nah, itu kan menggantungkan harapan. Tapi itulah ikhwah, kalau setiap kali kita menggantungkan harapan ke orang, siap-siap untuk kecewa. Itu, siap-siap untuk kecewa. Karena apa? Karena orang yang kita harapkan itu bisa iya, bisa enggak. Apalagi dia kan relawan. Tidak digaji. Ya tahulah antum relawan, kadang rela, kadang melawan. Biasalah itu kan. Demikian ikhwah. Jadi, ya kalau dia cocok, datang dijemput. Kalau enggak cocok dia lagi malas deh, lagi gabut istilah orang, pergi dia sendiri. Mikir dia udah nggak pernah bayar bensin gitu kira-kira. Sekali, dua kali, seminggu, sebulan, 2 bulan oke lah. Kok udah 2 tahun gitu-gitu aja. Demikian. Allahu alam. Itu kalau masalah gantung nggak menggantungkannya. Masalah hukum itu beda lagi. Ada yang langsung ikhwah? Ya. Ya. Kuburan siapa? Ya. Ya.
Ikhwah, mengenai iqamatil hujjah. Iqamatil hujjah, memang masalah ini ada perbedaan terkait dengan apakah cukup tablighul hujjah, sampainya hujjah, atau iqamatul hujjah. Tablighul hujjahnya apa artinya, ikhwah? Ya kita mengatakan bahasa yang begitu syirik, dalilnya ini dah. Mau mereka terima nggak terima, berarti kalau sudah sampai, berarti sudah bisa dia. Kalau dia melakukan, berarti dia kafir. Maka ini yang disebut dengan al-udhru bil jahli. Ya, pembahasan yang sering jadi perdebatan para thalibul ilmi, ada mal-udhru bil jahli. Tidak ada uzur bagi orang yang nggak tahu. Artinya, ya, yang begini-begini kenapa nggak tahu? Seharusnya dia tahu. Yang kalau sudah sampai saja itu dalil, ya sudah. Kalau dia masih melakukannya, maka dia divonis seperti bagaimana yang divonis dalam hadis. Pendapat yang kedua terkait dengan iqamatul hujjah, artinya memang kita ajarkan dia. Ajarkan dia. Demikian ikhwah, ya. Jadi misalnya, kalau ada yang sampai kepada dia ceramah lah, kemudian dia sudah dengar, kemudian dia sudah tahu, kemudian tetap ngotot, ya. Dia juga tahu bahwa itu suatu hal yang enggak baik karena jelas dalilnya, tapi tetap ngotot, maka untuk dia iqamatul hujjah sudah. Demikian. Dan dia bisa kafir. Namun kita ini ikhwah, kita untuk mengkafirkan dia itu kan rumit. Ini paham apa enggak dia sih gitu. Karena kondisi masyarakat kita itu yang enggak paham tentang tauhid. Apalagi lingkungan dia itu memang lingkungan seperti itu. Bahkan dia akan melakukan tindakan defensif bisa. Apa defensif itu? Apa ya? Pembelaan. Dia bisa melakukan pembelaan. Kenapa loh? Kakek saya sudah begini. Nenek saya sudah begini. Bapak saya begini. Tiba-tiba kalian katakan syirik. Demikian. Bisa mereka defensif, artinya menolak. Demikian. Hanya dikarenakan mengikuti orang-orang tua mereka. Kan memang banyak begitu ikhwah. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini sulit untuk kita mengkafirkan. Artinya memvonis dia kafir. Tetapi pada hakikat dia kafir bisa. Ketika dia sudah faham bahwa itu memang kesyirikan, tapi tetap bertahan, mungkin dikarenakan masalah dunia, mungkin kalau dia sebagai juru kunci di situ banyak duitnya, demikian. Sehingga kalau dia katakan ini nggak boleh, dia juga takut, pitih juga udah akan hilang kan duitnya, demikian. Oleh pada waktu itu dia bisa kafir. Hanya sampai dia paham itu kan kita untuk memvonis dia kamu sudah iqamatul hujjah, kemudian kamu kafir, itu kan agak sulit ikhwah. Bukan agak sulit sih, sulit. Permasalahannya ada ancaman. Dari Rasulullah SAW, mengqala li akhihi ya kafir, faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka salah seorang dari mereka itu maka kafir. Kalau yang dituduhnya enggak kafir, maka yang menuduh yang kafir. Demikian ikhwah. Beda halnya kalau orang yang memang sudah benar-benar kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, ya kita katakan kafir. Jangan dikatakan, oh belum iqamatil hujjah. Kita harus dakwakan dulu. Kan dari kita yang mengatakan kita kafir. Kenan kacamata Quran dan Sunnah. Dari kacamata dia, kan mereka menganggap berada di atas kebenaran. Kalau itu nggak perlu hujjah seperti itu, nggak perlu ditengok, nggak perlu digubris. Yang kita pandang dari Quran dan Sunnah. Jadi gimana? Kafir bilang. Bukan kafir, non muslim. Oke, nggak apa-apa. Non muslim pun jadi. Demikian. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Nanti di akhirat dia masuk non surga. Neraka lah namanya itu. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya kafir. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi memandang orang Muslim kafir nggak? Hah? Ya kafir. Kita orang Indonesia yang sok-sok paten, nggak kafir mereka, karena kacamata kita beda. Mereka bilang kita kafir, kita bilang mereka belum tentu kafir. Parah. Demikian. Orang yang sudah jelas kafir, tidak kita vonis kafir, maka orang tersebut kafir ikhwah, karena sudah jelas. Beda halnya kalau kita vonis neraka, itu beda lagi. Ya. Ketika kita melihat ada orang Buddha, kita katakan dia kafir, itu betul. Tapi dia neraka, itu baru nggak betul. Kita nggak tahu gimana akhir hidupnya. Demikian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Ahok misalnya, kita katakan kafir nggak dia? Kafir. Kita katakan masuk neraka? Belum tentu. Jangan-jangan jadi ustadz dia nanti.
Kita nggak tahu kan. Demikian. Ya, hidayah kita nggak tahu ikhwah. Rahimanallahu wa iyakum. Kita Muslim, ya kan? Bisa kita kata, kalian ini kafir-kafir semua ya? Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Kita Muslim, zahirnya Muslim. Terus bisa kita kata, antum ini masya Allah penduduk surga semua antum nih. Antum Jannatul Firdaus. Antum begitu. Boleh? Nggak boleh memastikan seorang surga kecuali yang ada dasarnya dari Rasulullah SAW, seperti asyara mubasyara bijannah, 10 orang yang diberitakan Rasulullah masuk surga dan sahabat-sahabat yang memang diberitakan masuk surga. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi yang kita fokuskan dakwah itu memang dikencangkan gitu. Bukan mengkafirkan yang dikencangkan. Karena agak lebih sulit untuk memvonis kafir-kafir, itu sulit sekali. Karena bisa terjerumus pada takfiri jadinya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Apakah memakai narkoba ada hukuman had? Ada. Sama seperti minum khamr. Ya. Sama seperti minum khamr. Saya lupa apa hukumannya. Dicambuk ya, dicambuk. Hukuman minum khamr itu dicambuk. Tapi berapanya Allahu a'lam. Apakah sikap kita melihat saudara kita yang menjadi pencandu narkoba yang kerjanya selalu menyusahkan orang tua karena nasihat sepertinya sudah tidak masuk lagi? Kalau begitu laporkan ke polisi. Dari penjara dia. Ya kalau dia menyusahkan orang tua misalnya kan, ya laporkan polisi. Pak, abang saya pemakai pak. Kadang-kadang dia bandar, tapi kadang-kadang nggak punya duit, cek dia pak. Nggak tahu antum CK kan? Kenapa? Antum tahu CK? Istilah mereka itu CK. Cari kawan. Kenapa? Nggak sanggup beli. Jadi CK. Sama-sama ngisau. Taib. Kemudian, bagaimana dengan salat di dekat makam Ibrahim? Makam itu bukan kuburan, bang. Makam Ibrahim itu bukan kuburan. Itu sebenarnya makom. Makom dari kata-kata koma, yakumu, makoman, berdiri. Kemudian dia sedang berdiri, makoman, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Demikian ikhwah. Maka sebenarnya makam Ibrahim itu nggak di situ, nggak di sekarang itu tempatnya. Ya gimana beliau mau membangun sementara tempatnya jauh? Nggak sampai kan. Tadinya itu dekat dinding Ka'bah. Ya. Tapi karena mengganggu orang yang tawaf, akhirnya disingkirkan oleh Umar bin Khattab, dijauhkan. Demikian ikhwah. Jadi makom itu bukan makam. Makam itu kan bahasa Indonesia. Ya. Makam bahasa Indonesia artinya kuburan. Makan beda lagi. Biar tahu kalian antara makam dan kalau makan beda lagi. Makom, itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim di saat dia membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Jadi Ismailnya alaihissalam yang jadi kenek, yang jadi tukangnya Nabi Ibrahim. Demikian. Kan yang naik perancah kan tukang, bukan kenek kan? Kenek tinggal ngoper-ngoper. Kapoldingnya gitu, kapolding. Karena kapolding. Jadi makom itu seperti kapolding. Hanya kapolding kalau semakin tinggi ditambah lagi ke atas kan, disambung lagi. Adapun makam Nabi Ibrahim dalam Ibnu Katsir menyebutkan, ya ini berita Israiliyat, kalau sudah tinggi dindingnya, makamnya naik sendiri, batunya naik sendiri, gitu, nggak perlu disambung-sambung. Itu dia perancahnya atau kapoldingnya. Itulah makanya kalau kita lihat, kita intip itu isinya tapak Nabi Ibrahim, tapak kaki. Demikian. Kalau kita lihat itu sebegitulah tapak kaki, udah bisalah kita kira-kira berapa besarnya. Demikian. Yang jelas bukan sebesar Nabi Adam yang tingginya 60 hasta.
Ustaz, boleh tidak kita main catur? Gak usah. Gak usah. Ya. Memang ikhwah, kalau Syekh Albani rahimahullah menyatakan tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengharamkan catur. Ya, tapi banyak para ulama yang mengharamkan catur. Di antaranya Imam Az-Zahabi, dan beliau cantumkan dalam kitab beliau Al-Kabair. Ya, di antara yang dilarang itu adalah catur, setrange. Demikian ikhwah. Apa itu? Kemudian yang nard itu dadu. Nah, itu udah jelas tuh hadisnya, nard, dadu. Semua permainan yang ada dadunya haram. Beliau mengatakan mereka yang main nasdasir atau nard itu seperti mencelupkan tangannya ke darah babi. Jadi nggak dibolehkan. Taib. Apa saja permainan yang pakai dadu ikhwah? 1. Ular tangga. 2. Ludo. 3. Monopoli. 4. Halma. Apa lagi? Domino. Masya Allah, itu memang pengalaman tuh. Jadi main digulirkan gitu. Ludo. Digeser-geser juga, pakai dilempar-lempar juga. Enggak, maksudnya dilempar di situ, maksudnya bukan HP dilempar. Maksudnya HP dulu. Main gitu. Maksudnya ada pencetan seolah-olah dadunya itu terlempar gitu ya. Ya, mirip lah ikhwah. Insya Allah sama lah itu. Demikian. Nanti kalau kita katakan enggak, berarti apa namanya? Makan babi haram. Makan bolu bentuk babi halal. Sama, insya Allah sama. Ya Allahu alam, karena memang bentuknya sama, permainannya sama. Ya, melihat aurat wanita hukumnya haram. Kalau melihat gambarnya, melihat gambarnya gimana? Ya lihat gambarnya, bukan animasinya, bukan betulan. Demikian, ya tetap haram. Demikian, Allahu alam. Jadi kalau antum mempermainan apa? Cari permainan-permainan yang memang tidak ada larangannya. Main bola gimana? Larang enggak? Apa hukum main bola? Mubah. Kalau 1 gol goceng? Kalau 1 gol goceng itu haram karena judinya. Nah, demikian. Tapi juga bola itu riskan benturan. Apalagi orang yang sudah fanatik kali. Ya. Apalagi yang pakai offside, benturan, pelanggaran segala macam. Karena namanya juga bertanding. Yang disepak itu bola, kaki yang nyepak kan bukan tangan. Nah, gak dapat bola, kaki orang sepaknya. Demikian ikhwah. Jadi riskan benturan. Makanya antum yang hobi-hobi bola lebih banyak hadir di bola dibandingkan di pengajian. Ya, warning, dear attention. Bagi yang hobi bola lebih banyak hadir di lapangan bola ketimbang di pengajian. Ya, hati-hati karena itu bisa jatuh pada yang haram. Ketika terjadi benturan dengan sengaja atau emosional, ya, maka hal itu bisa jatuh pada haram. Bukan bolanya sebenarnya, tapi potensi untuk begaduh, berantem itu besar. Tapi kalau memang masing-masing ya sekedar fun football apa namanya? Ya untuk sekedar untuk apa namanya? Untuk mainan, mau refresh, untuk healing misalnya kan, ya insya Allah tidak apa-apa. Ya, tapi ingat, bisa nggak bola itu dijadikan sebagai untuk mempererat ukhuwah? Ayo bermain bola, kita eratkan ukhuwah Islamiyah dengan bola. Bisa nggak?
Lah antum main bola kok pura-pura diam-diam. Bisa nggak ikhwah mempererat ukhuwah dengan bola? Iya, bisa erat, tapi ketika terjadi benturan bisa putus. Itu ikhwah, bisa putus gara-gara benturan. Apalagi pakai sliding tackle, main body gitu kan. Nah, itu ikhwah. Jadi kita juga sudah pernah tes dulu waktu kami masih muda-muda lah. Main kita di apa per DD, tanggung. Bukan yang sekali main sewanya berapa? 50.000. Belumlah itu. Rame yang datang, akhirnya 15 tahun 15. Demikian. Tapi begitu, ya, nggak mempererat juga sih akhirnya, nggak mempererat. Ya tetap memang niatnya main bola aja gitu. Tidak ada ceritanya untuk semakin erat, kita semakin bisa tolong menolong, nggak juga. Karena hasilnya itu yang lebih banyak yang datang itu lebih banyak datang di lapangan bola ketimbang di pengajian. Demikian ikhwah. Pas bola datang dia, pas mengaji nggak datang dia. Jadi spesialis bola lah pokoknya. Itu ikhwah. Jadi walaupun itu boleh tapi tetap hati-hati. Ya karena memang itu permainan yang tidak ada pahalanya. Karena Rasulullah mengatakan kullu la'bin batil, semua permainan itu batil. Artinya batil di sini yang tidak ada pahalanya. Kecuali seorang yang bermain dengan istrinya. Itu dia. Ingat, dengan istrinya, bukan istri orang, istrinya. Dia dapat pahala. Antum main apa saja dengan istri antum? Dari mulai permainan di ranjang sampai di lapangan. Ya, antum main apa nih? Mau main bola dengan istri, mau main pingpong, pokoknya permainan dengan istri itu semua berpahala. Demikian ikhwah. Jadi kalau emang antum tujuannya pahala, nggak usah main bola. Dari pas weekend, udah main istri antum apa? Main tak umpet, main patuk lele. Itu malah jadi pahalanya. Kalau emang tujuannya pahala ya ikhwah ya. Demikian. Ini enggak. Senin sampai Sabtu kerja. Pas weekend dia lebih rindu dengan ikan sepat, ikan nilainya ketimbang istrinya. Demikian. Iya, pagi-pagi sudah bawa pancing dia. Habis semua pancing. Pulang-pulang udah maghrib, dapat ikan sepat segini. Demikian. Sekarang mikir ya Allah kok asyik sekali sih. Kalau ikan sepat beli aja ke Kampung Lalang. Set, dapat 3 kilo. Mau doer pun kita makannya. Nunggu ikan sepat. Ikan nila. Kadang-kadang nilainya pun gak enak digoreng kan. Bau tanah. Itu ikhwah. Jadi itu solusi. Antum bisa bermain, tapi Anda dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bermain dengan istri. Tapi jangan sampai berantem juga kan istri. Itu dia. Apalagi main kuda, berpacu kuda. Apalagi berpanah. Demikian ikhwah. Berenang. Itu dia. Tapi betul-betul berenang ya, bukan cuci mata di kolam berenang. Rendam 3 kali, tengok-tengok. Itu malah dosa. Demikian ikhwah. Kita lihat dulu, bolehkah kita mengalap berkah kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup? Ikhwah, boleh. Orang-orang soleh yang kita lihat soleh ngambil berkahnya boleh. Tapi ingat, bukan diusap-usap, diperebutkan sisa air minumnya, enggak. Didatangi majelis taklimnya, gitu caranya. Gitu cara ngalap berkah orang-orang yang soleh. Minta doanya, doakan ya Pak. Semoga kami sehat walafiat, istiqomah dan sunnah. Itu boleh, itu caranya. Jadi bukan diusap-usap, diperebutkan air liurnya. Pak, minta liur kau dulu. Demikian, bukan begitu caranya. Ya. Oke lah ikhwah, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.